Halo, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Wesley Zhang dari kelas 1 BUMD. Di sini saya akan menceritakan kisah semasa menjadi bodhisatta dan pesan moral apa yang dapat saya ambil dari kisah tersebut. Ya, kisah ini berjudul Katahari Jataka. Pada suatu waktu, Brahmadatta bertata sebagai raja di Benares. Setelah kehilangan kesenangannya, dia pergi mengembara mencari buah-buahan dan bunga-bunga sampai pada suatu ketika ia berjumpa dengan seorang perempuan yang bernyanyi riang sambil mengambil ranting-ranting di kebun. Raja tersebut jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian ia menjadi lebih akrab dengan perempuan tersebut dan menjalin kasih dengan perempuan tersebut. Tak lama setelah itu, perempuan itu pun mengandung, dan anak yang dikandung oleh perempuan itu merupakan bodhisatta. Merasa tambah berat seakan-akan disambar oleh petir indera, tak lama wanita tersebut pun mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ibu dan mengatakan hal tersebut kepada sang raja. Raja kemudian memberinya cincin stempel dari jarinya dan memberinya dengan kata-kata seperti ini. Jika yang lahir merupakan anak perempuan, maka gunakanlah cincin ini untuk membesarkannya. Akan tetapi, jika yang lahir merupakan anak lelaki, bawalah cincin itu dan anak itu kepada saya. Kemudian ketika waktunya tiba, wanita tersebut pun melahirkan bodhisatta. Dan ketika bodhisatta mulai bisa berlari dan bermain di taman bermain, suara teriakan pun muncul. Tidak, ayah telah memukul saya. Mendengar hal tersebut, bodhisatta kemudian lari kepada ibunya dan bertanya, siapa ayahnya? Ibunya pun menjawab bahwa ia merupakan putra dari Raja Benares. Dan kemudian ibunya juga menceritakan pesan dari ayahnya kepada ibunya. Dan setelah itu, bodhisatta pun meminta untuk menemui ayahnya. Dan setelah ibunya pun melihat bahwa pikiran anaknya telah mantap, ia membawa anaknya menuju pintu gerbang istana dan meminta kedatangan mereka diberitahukan kepada sang raja. Pada saat dipanggil masuk, ia masuk dan membungkuk, serta memberi salam kepada raja dan berkata, "Ini adalah anakmu, tuanku." Raja yang cukup tahu kebenaran ini, tetapi malu di depan semua pejabat pengadilan, ia pun menyangkalnya dengan menjawab, "Tidak, dia bukan anakku." Kemudian perempuan itu pun berkata, "Tetapi di sini adalah cincin stempel Anda, tuanku. Anda yang mengenali cincin tersebut." Kemudian raja tetap menyangkal dengan berkata bahwa itu bukan cincin stempel yang ia berikan. Kemudian wanita itu pun berkata, "Yang mulia, sekarang saya tidak memiliki saksi untuk membuktikan kata-kata saya, kecuali kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, jika Anda merupakan ayah dari anak saya akan berdoa agar dia dapat melayang di udara. Tetapi jika tidak, maka biarkanlah ia jatuh ke bumi dan terbunuh." Setelah mengatakan hal tersebut, kemudian ia pun melempar bodhisatta ke udara. Keajaiban pun muncul. Bodhisatta duduk bersila melayang di udara. Dan dengan suara merdu, ia berkata seperti ini kepada ayahnya, yang menyatakan kebenaran. "Anakmu adalah aku, raja yang berkuasa. Peluklah saya, ayah." Seorang raja memeluk orang lain, tetapi memeluk jauh lebih erat anaknya sendiri. Setelah mendengar kata-kata tersebut, ayahnya pun segera menjulurkan tangan dan berseru, "Datanglah padaku, nak. Tak ada yang lainnya, tapi aku akan memelukmu dan membesarkanmu." 1000 tangan menjulur-telurul untuk menangkap bodhisatta. Tetapi hanya tangan raja sajalah bodhisatta turun sambil duduk di pangkuan sang raja. Raja mengangkatnya menjadi raja muda dan mengangkat ibunya sebagai permaisuri. Pada saat kematian ayahnya, ia datang memenuhi tahtanya sebagai gelar raja Katawana Wahana, dan setelah memerintah kerajaannya dengan benar. Dan ia pun meninggal dunia untuk membayar sesuai dengan jasa-jasa kebajikannya. Ya, seperti itulah cerita dari judul yang saya dengar kisahnya, dan pesan moral yang dapat saya ambil dari kisah tersebut antara lain bahwa kita harus bersikap bertanggung jawab, karena sikap tanggung jawab itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua orang, terlebih seseorang yang memimpin. Dan
kita juga harus yakin terhadap kebenaran. Seperti kita harus mengatakan kebenaran, karena kebenaran itu tidak menyakitkan. Kemudian, asal-usul seseorang tersebut tidak menentukan kebajikan atau kualitas dirinya. Sekian dari saya. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Namo Buddhaya.